Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun merdeka. Berjumpa kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang pemrograman berbasis web, ya, khususnya tentang perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web. Nah, di dalam pengembangan sistem berbasis web ini ada ada 4, 5, 6. Ya, tapi yang intinya sih nanti hanya beberapa ya. Jadi ada beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan di dalam pengembangan sistem berbasis web. Yang pertama adalah software yang berfungsi sebagai web server. Dengan adanya web server ini memungkinkan kemudian web server yang dapat digunakan ada Apache Web Server, ada Sitami, ada Internet Information Server, ada HTTPD dan banyak yang lain juga ya. Tapi biasanya yang umum digunakan adalah Apache Web Server. Kemudian yang kedua adalah database server. Di dalam suatu sistem biasanya terdapat data yang harus disimpan ya, dan maka data ini disimpan di dalam perangkat database ya, atau database management system. Nah, database yang banyak digunakan kalau beberapa tahun yang lalu orang banyak menggunakan MySQL ya. Kemudian sekarang ada pengembangan lebih lanjut dari MySQL yaitu MariaDB. Fungsinya sama antara MySQL dan MariaDB, hanya nanti memang ada beberapa hal yang spesifik yang membedakan keduanya. Tapi intinya sama, berfungsi sebagai database server atau tempat untuk menyimpan data-data yang digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah web browser. Suatu sistem yang dikembangkan menggunakan pemrograman berbasis web, maka untuk menjalankannya menggunakan web browser. Nah, web browser ini banyak pilihan, ya, ada Chromium, ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, Internet Explorer, ada Opera, ya, dan mungkin ada yang lain-lain, ya. Kemudian yang keempat adalah programming language atau bahasa pemrograman yang mendukung untuk pengembangan sistem berbasis web. Untuk sistem berbasis web ini ada banyak pilihan ya, misalkan menggunakan PHP, menggunakan Python, menggunakan Perl, ASP, kemudian Java ya. Kalau dulu ada CodeFusion ya, itu juga dapat digunakan. Itu programming language. Kemudian yang kelima adalah text editor. Ya, text editor ini digunakan untuk menuliskan program. Ya. Untuk text editor ini juga banyak pilihan. Ya, ada Visual Studio Code, ada Atom, ada Notepad++, ada Sublime. Kalau di Linux ada Neofim, terus ada Cat ya, dan sebagainya. Untuk komputer dengan spek yang terbatas, maka dapat menggunakan Notepad++. Ya. Sementara untuk komputer dengan spek yang bagus itu dapat menginstal Visual Studio Code.
Kemudian kalau yang keenam Nmap ini sebenarnya hanya tool tambahan ya untuk mengecek apakah perangkat lunak yang dibutuhkan itu sudah terinstall dan berjalan dengan benar. Nah, paket-paket Apache Web Server, kemudian database web server, kemudian pemrograman PHP itu sudah disimpan dalam satu paket yang bernama SAMP. Nah, sehingga untuk menginstalnya cukup dengan mengunduh SAM ini dan diinstal, maka ketiga perangkat tadi, web server, database server, dan pemrograman PHP serta Perl itu sudah tersedia ya, tapi untuk text editor harus menginstal sendiri. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi untuk menginstalnya kita harus mempunyai SAM ini ya, SAM untuk paket database server, web server, dan programming language. Kemudian di sini ada Notepad++ ya, Notepad++ 7. Kemudian ada juga Visual Studio Code. Untuk instalasi sangat mudah ya, intinya tinggal oke sama next ya. Insya Allah instalasi akan berjalan dengan mulus ya. Kita mulai dari SAM ini ya. Kita install. Untuk memudahkan, sementara SAM-nya ini diinstal ke drive C ya. Ya, ini ada pertanyaan, kita jawab yes karena mau menginstal. Kemudian ya, instalasi ini waktu yang dibutuhkan tergantung komputer yang digunakan ya, jadi bisa cepat, bisa juga agak lama ya. Ini kita next saja ya. Ini sedang proses. Kemudian nanti kita menginstal Notepad++ ini ya. Kalau di komputer yang saya gunakan ini sudah terpasang juga Visual Studio Code ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau komputer speknya bagus ini dan mungkin kalau saya menginstal Visual Studio Code ini pada Microsoft Windows versi 10 ya, dan ya bisa diinstal. Tapi kalau misalkan saya pernah menginstal Visual Studio Code pada Windows 7 itu masih belum berhasil, ada file-file yang harus ditambahkan. Proses instalasi SAM-nya ini masih berjalan ya, kita tunggu sampai selesai saja. Ini sebentar lagi selesai. Untuk software-software yang digunakan ini dapat dicari di internet ya, kemudian diunduh dan diinstal. Nah, sering banyak yang lupa bahwa kalau menggunakan SAM yang terbaru itu database-nya menggunakan MariaDB ya.
Sementara kalau menggunakan SAM yang versi lama itu database-nya adalah MySQL. Jadi ketika kita menggunakan SAM yang versi baru itu jangan mengatakan menggunakan MySQL ya, tapi menggunakan MariaDB. Karena perintah-perintahnya hampir sama sehingga kadang-kadang kita tidak terlalu merasakan bahwa kita bukan menggunakan MySQL tapi menggunakan MariaDB. Nah, kalau SAM ini mau diinstal ulang, maka tidak bisa diinstal ulang di tempat yang sama ya. Jadi kalau mau diinstal ulang harus di tempat yang baru. Ini sudah selesai ya. Nah, untuk menjalankan SAM ini maka yang Apache dan MySQL ini harus dijalankan ya. Jadi kita mengetikkan start, tombolnya di klik start seperti ini. Kemudian kita install Notepad++, dan yes. Install. Ya, ini sudah selesai. Kemudian untuk mengeceknya apakah sistem ini sudah dapat digunakan, jadi kita buka text editor, kita buka Notepad++, kemudian membuat file baru ya. Isinya cukup dengan ditulis seperti ini, PHP, kemudian perintahnya adalah PHP info kurung tutup, titik koma, tandanya kurung tutup. Kemudian file ini kita rekam ya. Sebenarnya merekamnya yang dianjurkan adalah ke drive C, kemudian SAM, folder htdoc, kemudian dikasih nama misalkan tes.php. Nah, untuk menjalankan program ini kita menggunakan browser ya, jadi buka browser, kemudian ketikkan localhost, tadi namanya tes.php. Nah, jika tampil seperti ini ya, Windows kemudian dan sebagainya ya, berarti perangkat lunak yang dibutuhkan sudah siap untuk digunakan. Sementara ini saja ya. Jadi saya ulang kembali setelah selesai diinstal, menggunakan Notepad++ ya atau Visual Studio Code atau yang lain ya, ketikkan ini tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, kemudian PHP info kurung buka kurung tutup titik koma, tanda tanya tanda lebih besar, direkam ke folder htdocs namanya tes.php ya. Kemudian menjalankannya, buka browser, ketikkan localhost // tes.php ya. Ini saja untuk instalasi dan mengetes apakah sistemnya sudah dapat digunakan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.